Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Mas Bay. Hari ini saya ingin mereview masalah kekurangan dan kelebihan motor Yamaha All New Aerox 155 Connected ini. Kebetulan motor ini sudah jalan 1.700-an kilometer. Sudah beberapa kali saya gunakan untuk jarak jauh. Jadi paling enggak saya sedikit banyak mulai menemukan kekurangan dan kelebihan motor ini. Kekurangan pertama motor ini adalah susah didapat, khususnya di awal tahun 2023. Mungkin untuk saat ini sudah mulai mudah didapat. Motor ini harus inden, dan kalaupun ada biaya admin. Tapi alhamdulillah saya dapetin motor ini dalam 1 kali 24 jam. Jadi minggu di survei, minggu sore, Senin siang itu motor sudah dikirim. Alhamdulillah. Kekurangan berikutnya adalah di sisi pengereman. Ini yang banyak dibicarakan dan sedikit dikeluhkan oleh para pengguna Aerox, yaitu pengereman di bagian belakang ini masih menggunakan tromol. Tapi menurut saya sih 50-50 ya. Mengapa 50-50? Saya pikir karena yaitu tadi, sekencang-kencangnya motor Matic, berapa sih kecepatannya, khususnya untuk jalanan di ibu kota yang padat merayap. Kecuali jika motor ini memang dibeli untuk difungsikan sebagai motor balap. Yang berikutnya kenapa 50-50 lagi? Karena saya pikir kalaupun Yamaha mengaplikasikan sebuah rem cakram di bagian belakang ini, saya berpikir harganya jadi berapa ini motor? Pasti akan membengkak. Dan lagi-lagi manusia akan berteriak kalau soal harga. Jadi saya pikir ya 50-50 lah. Ada kelebihan, ada kekurangan. Lanjut di kekurangannya berikutnya adalah di sisi shockbreaker. Khususnya di shockbreaker bagian depan ya. Karena dari awal saya beli pun shockbreaker bagian depan ini saya rasa sangat problem karena jedak-jeduk dan terasa di hentakannya di tangan. Tapi alhamdulillah motor ini sudah saya upgrade shockbreaker depannya, ada videonya. Untuk shock bagian belakang saya pikir, menurut saya pribadi, saya lebih melihatnya kalau di shockbreaker tuh ada sistem up dan down ya. Saya merasa motor ini antara up dan downnya itu nggak seimbang. Di saat kita berboncengan mungkin nggak kerasa ya, tapi ketika sering sendiri itu saya ngerasain bahwa ketika down dia sedikit keras, ketika up dia sedikit empuk. Jadi boleh dikatakan ketika melewati jalanan rusak atau polisi tidur itu, ketika sendirian itu saya ngerasa shockbreaker belakang ini sedikit mental.
Kekurangan berikutnya adalah di sisi CCU ini ya. Jadi di dalam kotak box aki ini ada CCU. Jadi fungsinya untuk mengonekkan aplikasi G-Connect. Kenapa saya bilang kekurangan? Karena ada beberapa pengalaman, beberapa kasus yang ketika aplikasi G-Connect dan CCU ini di-on-kan, diaktifkan, itu bisa menimbulkan aki drop. Tapi kebetulan CCU motor ini sudah saya cabut, sudah saya simpan. Jadi mudah-mudahan kekurangan itu bisa saya netralisir. Kekurangan berikutnya menurut saya pribadi adalah di sisi bracket atau besi untuk tatakan plat nomor ya, khususnya plat nomor bagian depan. Karena bracket ini hanya menempel di cover plastik. Jadi seringkali ketika motor ini berjalan atau plat nomor ini seperti bergetar ya, karena dia hanya menopang di plastik cover ini, di cover plastik ini ya. Sedangkan banyak motor yang jadul pun, seperti saya punya Mio, itu meskipun dia di depan cover plastik tapi di dalamnya itu ada besi. Jadi bracket atau tatakan plat nomor itu tetap menempel di besi. Jadi boleh dikatakan lebih safety, lebih kencang dibanding motor ini ya. Ini hanya menempel, besinya itu hanya menempel di cover plastik. Jadi sekencang apapun, tetap ketika cover ini bergetar, akan plat nomornya pun ikut bergetar. Salah satu kekurangan dari motor ini adalah motor ini nggak punya box ya, atau konsol ya. Kalaupun ada konsol atau box itu hanya ala kadarnya, yang nggak bisa muat apa-apa. Karena bidang alasnya ini datar ya, jadi bukan cekung ke bawah. Jadi pada saat kita naruh barang biasanya jatuh. Dan saya nggak tahu barang apa yang bisa dimasukin ke situ kecuali mungkin sarung tangan ya. Jadi kekurangannya adalah dia nggak ada konsol. Ditambah lagi dia nggak ada gantungan barang. Ini saya akalin dengan nambah pakai gantungan barang Yamaha NMAX. Karena ya namanya orang Indonesia ya, sekali-sekali pingin tiba-tiba keluar, pingin beli somai, pingin beli bakso. Nggak lucu juga sih kalau cuman beli somai atau beli bakso harus buka jok ya. Dan nggak asik juga kalau ada tas kresek bergelantungan di setang ya. Jadi saya akalin dengan naruh gantungan barang punyanya NMAX di sini. Kekurangan lainnya adalah motor ini nggak punya dek. Tapi kembali lagi, masalah ada dek atau enggak itu masalah kebutuhan. Jadi kalau rekan-rekan pengen punya motor yang bisa membawa galon atau membawa gas, tabung gas 3 kilo ya, saya saranin jangan beli motor ini. Karena kalau maksa bawa galon dan bawa tabung gas, kayaknya kasihan ini di bagian ini. Jadi kembali lagi masalah dek ini masalah kebutuhan. Kekurangan berikutnya adalah di bagian ya ini. Jadi saya pernah pengalaman dalam posisi saya lupa nutup rapat, saya nyuci ya. Itu genangan air di sini itu relatif cepat. Jadi saya nggak tahu ini ada lubang apa enggak. Saya sampai nyari-nyari
harusnya ada lubang ya, tapi kalaupun ada lubang antara air yang masuk dengan air yang keluar itu nggak seimbang. Jadi saya pernah nyuci, tiba-tiba ini tergenang di sini. Ya kalaupun ada lubang, kayaknya nggak cukup untuk segera menyalurkan air yang menggenang ini keluar gitu loh. Sama halnya untuk sirkulasi air ketika nyuci atau membersihkan bagian ini sebetulnya ada lubang di sini nih. Ada lubang yang bisa kita cabut. Tapi kembali lagi ini grojoknya atau tumpahnya itu langsung ke area mesin. Jadi rada ngeri-ngeri sedap juga. Kekurangan berikutnya di sisi penerangan atau pencahayaan atau lampu dari motor ini. Sebagian lampu dari motor ini adalah menggunakan LED, tapi juga masih ada yang menggunakan bohlam. Tapi saya nggak ingin bicara soal masalah LED atau bohlam ya. Saya lebih ingin bicara kepada penerangan, khususnya untuk lampu depan. Saya udah coba ya bawa motor ini malam-malam di tempat yang jalanan yang relatif gelap. Kalau dibilang terang sih ya, cuman saya berpikir kurang fokus. Jadi apa ya? Ketika kita melewati jalanan yang sedikit gelap atau gelap, lampu motor ini tuh penerangannya itu menyebar. Saya nggak tahu ya ini faktor lampunya atau faktor reflektornya. Kapan-kapan mungkin saya akan coba ganti lampunya ya. Mudah-mudahan faktor lampu ya. Kalau faktor reflektor ya wassalam gitu ya. Kekurangan lainnya adalah menurut saya di sisi knalpot ya. Karena kalau boleh saya bilang knalpot motor ini sedikit atau malah menjorok keluar ya. Jadi untuk untuk serempetan atau untuk beradu dengan barang atau benda atau motor lainnya itu sangat dimungkinkan ya. Jadi motor ini knalpotnya menjorok keluar. Nah, ya perlu hati-hati mungkin ya. Jadi knalpot motor ini tuh menjorok keluar ya. Kalau kita lihat, jadi buat selap-selip, buat telasap telusup ya. Ya perlu hati-hati aja. Salah satu kekurangan berikutnya motor ini adalah ya ini. Di bagian depan ini spakbornya pendek banget ya. Jadi terpaksa saya harus nambahin spakbor sambungan, karena kalau tidak saya tambahin itu cipratannya akan langsung mengarah ke kolong bagian atas ini, ke bagian klakson ini. Jadi saya tambahin biar cipratannya hanya ada di parunya doang itu. Itu saya pikir sedikit kekurangan. Mungkin kalau spakbornya dibikin agak panjang sedikit, mungkin nggak perlu beli spakbor tambahan. Demikian juga di bagian belakang ini ada kekurangan, yaitu nggak ada hager ya atau subwoofer kolong ya. Sedangkan di motor-motor matic lainnya sudah disediakan dari pabriknya. Jadi paling nggak ngamanin lah bagian kolong ini ya. Jadi terpaksa lagi-lagi harus beli lagi.
Ya mungkin itu kekurangan, sedikit kekurangan. Kekurangan berikutnya ada di mata kucing. Jadi terus terang aja mata kucing ini udah 2 kali copot ya. Kebetulan alhamdulillah copotnya di rumah pada saat saya nyuci. Tapi setelah saya lihat itu nempelnya itu nggak akurat gitu ya. Jadi sering kali copot, dan itu saya sering lihat motor Yamaha All New Aerox yang mata kucingnya udah nggak ada, hilang, nggak tahu jatuh di jalan ya. Jadi saya pikir ini bisa jadi salah satu kekurangan. Akhirnya saya copot, saya kasih double tip 3M. Alhamdulillah sampai sekarang aman, awet, nggak copot. Oke, setelah saya bicara soal kekurangan motor ini, nggak adil rasanya kalau saya nggak bicara soal kelebihan motor ini. Yang pertama soal kelebihan motor ini, saya harus bilang soal look atau penampilan. Karena jelas motor ini berbeda penampilannya dengan motor-motor matic lainnya. Saya pernah bilang motor ini adalah motor matic beraroma sport. Soal look, soal penampilan, saya harus bilang inilah salah satu kelebihan motor Yamaha All New Aerox 155 Connected ini. Kelebihan lain dari motor ini menurut saya ada di posisi bangku ya, atau jok motor ya. Pertama ya, kembali lagi, Yamaha itu, khusus untuk motor Yamaha itu saya pikir, dan menurut pengalaman saya adalah walaupun kesannya tipis tapi busanya tuh empuk. Saya udah beberapa kali pakai motor jenis Yamaha, karena ada beberapa pengalaman saya yang ketika terlihat joknya tebal, tapi begitu didudukin seperti nudukin batu gitu ya, keras. Tapi alhamdulillah untuk Yamaha saya perlu acungi jempol, joknya selalu empuk. Ditambah lagi di sini nih ada benjolan ya, kalau orang Jawa yang ngomongnya punuk ya. Itu yang menurut saya pribadi sangat membantu menopang tulang pinggul saya ketika saat saya berkendara. Jadi lebih nggak mudah capek ya, karena tulang pinggulnya tertopang di sini nih, di bagian punuk ini. Kelebihan berikutnya ada di bagasi ya. Mungkin motor ini adalah salah satu motor dengan bagasi terluas ya. Ini 25 liter. Jadi bisa naruh helm half face ya. Asal jangan helm half face yang model bugu, yang melenuk kacanya. Half face masih cukup, bisa naruh beberapa barang. Pengalaman saya sih, saya pernah belanja bulanan yang nggak terlalu, ya masih bisa ditolerir gitu ya. Saya masukkan di sini Indomie, gula, sos tomat, kecap, dan lain-lain itu, alhamdulillah masih cukup tanpa perlu saya nenteng perintilan. Jadi buat saya ini salah satu kelebihan dari sektor muatan bagasi ya. Kelebihan berikutnya menurut saya adalah di motor ini telah ditanam sebuah teknologi bernama SMG atau Smart Motor Generator, di mana fungsinya adalah ketika motor ini di starter, itu putaran mesinnya lebih terasa halus. Kelebihan berikutnya adalah motor ini telah ditanam sebuah teknologi bernama VVI, di mana VVI ini berguna semacam
memberi nafas tambahan ketika RPM atau putaran mesin motor ini menyentuh di angka 6000 RPM. Jadi semacam ada tarikan, ada nafas tambahan untuk motor ini. Kelebihan berikutnya dari motor ini menurut saya ada di posisi atau ada di sisi speedometer ya. Kenapa saya sebut kelebihan? Karena menu-menu yang ditampilkan atau yang ada di dalam speedometer motor ini menurut saya sudah lebih dari cukup. Di speedometer ini banyak informasi yang ditampilkan ya. Ada kapan kita harus ganti oli, kapan kita harus ganti bel, ada jam, ada bar RPM ya, kanan kiri yang mirip motor atau mobil balap. Lalu ada trip 1, ada trip 2, ada informasi baterai. Terus pencahayaannya pun bisa dirubah sesuai keinginan kita untuk gelap terangnya. Ditambah lagi switch untuk merubah menu yang ada di speedometer ini diletakkan di sisi kiri bagian stang ya. Jadi switchnya di sini tinggal kita tekan kalau kita ingin merubah menu yang ada di speedometer. Yang menurut saya ini kelebihan ya, karena ketika kita sambil berjalan mengendarai motor pun kita dengan mudah bisa merubah menu yang ingin kita lihat gitu ya. Karena ada beberapa motor yang speedometernya udah digital tapi tombol menunya tetap di tengah sini ya. Yang menurut saya sedikit menyulitkan kalau kita ingin merubah menu pada saat kita berkendara. Kelebihan berikutnya motor ini adalah, menurut saya adalah di bagian stang. Stang motor ini dibikin panjang dan lebar. Itu secara tidak langsung tanpa kita sadari bisa mengoptimalkan pengendalian motor ini. Semacam motor trail ya, ketika dia melewati jalanan yang bumpy atau jalanan yang kurang bagus, dengan stang panjang dan lebar itu bisa meminimalis getaran. Dan kembali lagi saya bilang kenapa stang panjang dan lebar ini menurut saya enak adalah ada banyak motor gambot atau motor mungkin cc-nya sama yang stangnya dibikin lebih pendek, lebih kecil. Oke, untuk apa ya? Untuk trek lurus. Untuk trek lurus mungkin nggak masalah. Tapi ketika stang motor itu kecil, ketika berbelok atau memanuver atau bermanuver mendadak, pasti akan terasa lebih lebih agak susah dikuasain stangnya. Itu menurut saya. Kelebihan berikutnya menurut saya adalah di bagian ban dan pelek. Motor ini pelek dan bannya dibuat besar dan lebar. Kembali lagi, ini saya berpikir masalah kestabilan. Jadi ketika sebuah motor itu peleknya lebar dan besar, itu kompon atau lapisan karet yang menapak di jalanan atau di aspal itu lebih luas. Itu yang membuat motor ini saya pikir stabil untuk cornering. Untuk belok kanan, belok kiri, saya pikir lebih stabil. Apalagi ban belakangnya pun dibuat lebih lebar, lebih besar,
hingga untuk cornering kanan kiri, belok kanan kiri, manuver kanan kiri itu boleh dikatakan saya pribadi merasakan motor ini sangat stabil. Ditambah lagi dengan kelebihan berikutnya adalah shock breaker. Walaupun di awal tadi saya bilang itu kekurangan, tapi kembali lagi karena shock breaker motor ini di bagian belakang dibuat dua kanan kiri, jadi menurut saya itu yang membuat motor ini semakin stabil. Karena ada beberapa motor yang dibuat gambot tapi shock breakernya cuma satu di bagian kiri. Oke, untuk trek lurus mungkin nggak terasa, tapi saya yakin ketika berbelok antara kanan dan kiri akan terasa bedanya. Mungkin ada yang sedikit giol-giol, khususnya untuk belokan untuk belokan di posisi motor lagi kencang. Jadi saya pikir ini salah satu kelebihannya, motor ini shock breakernya ada dua di bagian belakang kanan kiri. Jadi membuat motor ini lebih mudah dikendalikan untuk bermanuver belokan kanan kiri. Kelebihan berikutnya yang kadang tidak kita sadari adalah di sisi tangki bensin. Oke, mungkin banyak motor lain yang tangki bensinnya kapasitasnya sama 5,5 liter atau mungkin bisa aja lebih. Tapi saya bicara kelebihan bukan masalah kapasitas, bukan bicara penempatan. Jadi tangki bensin motor ini ditempatkan di bagian tengah posisinya dan di bagian bawah, lebih ke bagian bawah dari area motor ini. Kenapa saya bilang kelebihan? Kembali lagi, ketika tangki bensin berada di posisinya di tengah dan lebih menjorok ke bawah dan di tengah-tengah antara motor ini, saya merasa bahwa ini sebuah kelebihan karena downforce atau apa ya, mungkin ada di istilah balapan Formula One ya, downforce, dimana kestabilan motor atau kendaraan atau mobil itu dibikin sestabil mungkin, lebih bebannya apa ya, bebannya itu lebih mengarah ke bawah, jadi downforce. Jadi ketika tangki bensin motor ini diletakkan di tengah-tengah bodi dan posisi tangki boxnya itu ada di bawah, itu secara tidak sadar itu membuat motor ini downforce-nya lebih stabil. Karena ketika beban motor ini ketika tangki penuh, di samping itu walaupun nggak penuh pun box tangkinya itu kan besi ya, berat ya. Jadi daya beban motor ini benar-benar rata ada di bagian bawah motor. Ditambah lagi ada mesin, ada ban yang peleknya besar, lebar, terus bodinya yang gambot, plus tangki motor ini berada di posisi tengah dan box tangkinya ada di bawah. Itu membuat motor ini saya pikir downforce-nya lebih bagus. Oke, saya rasa review tentang kekurangan dan kelebihan motor ini cukup sekian. Semoga bisa lebih jujur, bisa lebih objektif, karena saya sudah pakai motor ini di kisaran 1.700 km dan sudah saya bawa ke mana-mana. Maka mudah-mudahan bisa lebih jujur dan lebih objektif dalam menilai kelebihan dan kekurangan motor ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk di subscribe,
dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.